Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imadi Widanyana. Saya dari kelas 6A Manajemen Reguler Sore. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manajemen pada UD Atlantik Jaya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya kita perlu mengetahui apa itu sistem informasi manajemen, bagaimana tujuan manfaatnya, dan bagaimana penerapannya. Nah, untuk sistem informasi manajemen ini sendiri, menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Gordon B. Davis tahun 1984. Beliau mengatakan, sistem informasi manajemen adalah sebuah kesatuan sistem mesin pengguna yang terintegrasi dalam memberikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, sistem yang dimaksud adalah sistem yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model yang digunakan untuk menganalisis, merencanakan, mengendalikan, dan membuat serta basis data. Nah, beliau juga mengatakan bahwa sistem informasi manajemen digambarkan melalui sebuah susunan piramida Limas, yang dimana di lapisan bawah terdiri atas informasi mengenai pengolahan transaksi, keadaan query, dan lain-lain. Lalu, tingkat berikutnya terdiri atas sumber daya informasi pendukung, dan pengendali operasi harian. Nah, untuk tingkat selanjutnya, yaitu tingkat ketiga, terdiri atas sumber daya sistem informasi untuk membantu dalam perencanaan taktis dan pembuatan keputusan untuk pengendalian manajemen tingkat atas. Terdiri atas sumber daya informasi untuk mendukung rencana strategis dan pembuatan kebijakan oleh tingkatan manajemen tertinggi. Lalu, menurut Raymond McLeod dan kawan-kawan tahun 1995, sistem informasi manajemen adalah sebagai sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi atau sudah menggunakan komputer, yang dimana yang membuat sistem informasi berguna untuk pemakainya dengan keadaan yang sama. Pemakai biasanya mengubah suatu keadaan organisasi yang formal, yaitu perusahaan atau subbagian cabang. Informasi tersebut menggambarkan perusahaan atau salah satu sistem utamanya pada keadaan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Keluaran informasi digunakan oleh para manajer ataupun bukan para manajer saat membuat keputusan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, menurut James A. O'Brien tahun 1999, sistem informasi adalah sebuah perpaduan orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebar informasi pada sebuah organisasi. Nah, dari penelitian para ahli tersebut, dapat dikatakan sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan. Secara historis, gagasan sebuah sistem informasi tidak dikenal sebelumnya munculnya adanya komputer. Akan tetapi, komputer telah banyak memberikan dampak dengan terwujudnya gagasan tersebut menjadi realitas. Organisasi dalam skala motif selalu membutuhkan sistem-sistem untuk mengklasifikasi, mengolah, menyimpan, melihat kembali, dan mendistribusikan informasi. Komputer telah memberikan sumbangan yang tinggi berupa teknologi canggih dan terandalkan pada sistem informasi. Dampaknya, sebuah sistem informasi berdasarkan komputer akan mengalami perbedaan dengan sistem-sistem yang diolah secara manual.
Selanjutnya yaitu untuk sistem informasi manajemen secara umum. Nah, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem manusia dan mesin yang terintegrasi dalam menyediakan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan penentuan alternatif tindakan dalam sebuah organisasi sistem tersebut. Dalam operasinya, sistem informasi manajemen menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, model manajemen, dan keputusan serta sebuah terminal data. Sistem informasi manajemen sebagai suatu kumpulan manusia dan sumber modal di dalam suatu organisasi bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan pengolahan data sewaktu menghasilkan informasi yang berguna untuk setiap hierarki manajemen dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan organisasi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari sistem informasi manajemen. Nah, tujuan utama dari sistem informasi manajemen ialah untuk membantu proses manajemen pada suatu organisasi. Manajemen meliputi seluruh hierarki kepengurusan dalam suatu organisasi, dimulai dari hierarki manajemen puncak yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan organisasi secara keseluruhan, hingga pada hierarki manajemen bawah yang hanya bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dari departemen tertentu saja. Menurut Brian dan Barakas tahun 2009, tujuan dari sistem informasi manajemen adalah yang pertama, yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok, jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Lalu yang kedua, yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Lalu yang terakhir, yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa user perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja atau informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, lalu dari segi manfaat sistem informasi manajemen ada beberapa, misalkan pertama, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Lalu, selanjutnya kita akan memperlihatkan penerapan sistem informasi manajemen. Beberapa contoh konkret penerapan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM. Yang ketiga ada Transaction Processing System atau TPS. Yang keempat ada Office Automation System atau OS. Yang kelima ada Knowledge Work System atau KWS. Yang keenam ada Informatic Management System atau IMS. Yang ketujuh ada Decision Support System atau DSS. Yang kedelapan ada Expert System ES dan Artificial Intelligence atau AI. Dan yang terakhir ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CWS. Dari penerapan tersebut, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi Sony program pada perusahaan UD Atlantik Jaya. Atlantik Jaya ini merupakan usaha yang menyediakan
peralatan atau perlengkapan rumah tangga yang bisa dibeli baik eceran maupun grosiran. Nah, tokonya sendiri terletak di Jalan Ayani Barat nomor 188C Singaraja untuk toko lama dan Jalan Ayani Barat nomor 155A Singaraja untuk toko baru. Karena banyaknya data yang masuk dari penjualan sehari-hari, maka perusahaan ini memakai sistem untuk menyimpan dan mengolah data. Sistem informasi ini akan membantu karyawan di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena melalui sistem ini akan lebih menghemat tenaga dan waktu atau efisien dan efektif. Program yang dipakai oleh UD Atlantik Jaya adalah Sony Program, di mana sistem ini akan membantu menyediakan data bagi manajer di dalam pengambilan keputusan. Di dalam program ini terdapat beberapa sistem, di antaranya yaitu ada sistem input harga barang, lalu ada juga sistem kasir, lalu ada sistem pengeluaran, dan juga ada sistem pemasukan. Nah, untuk sistem input harga barang ini sendiri, nah sebelum barang dijual ke konsumen, pastinya harus menentukan harganya terlebih dahulu. Nah, di sini di sistem inilah data itu dibuat. Harga akan diinput sesuai dengan produk pada UD Atlantik Jaya. Hal ini juga berfungsi untuk melihat stok persediaan barang pada perusahaan. Setiap barang baru yang datang pasti akan dimasukkan datanya dalam sistem dan kemudian ditetapkan harganya. Penetapan harga ini dilakukan karena pastinya digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal itu dijadikan acuan agar perusahaan tetap bertahan karena setiap bisnis pasti memerlukan keuntungan. Selanjutnya ada sistem kasir. Nah, pada sistem ini karyawan akan memasukkan data transaksi penjualan barang kepada konsumen. Nah, sistem ini juga membantu karyawan di dalam menemukan harga dari semua barang dagang yang ada di UD Atlantik Jaya. Kemudian, data akan dimasukkan, dikumpulkan yang nantinya akan masuk ke sistem penjualan. Lalu, yang ketiga yaitu ada sistem pengeluaran. Nah, pada sistem ini akan berisi tentang pengeluaran yang dilakukan oleh UD Atlantik Jaya sepenuhnya. Nah, untuk pengeluaran ini dilakukan untuk memperoleh barang yang digunakan di dalam menjalankan bisnis. Nah, selain itu juga terdapat transaksi-transaksi seperti kegiatan operasional, administrasi, pembayaran gaji karyawan, pengeluaran biaya-biaya, dan lain sebagainya. Pada intinya, di sistem ini berisikan tentang pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Melalui data pengeluaran tersebut, maka akan mengetahui modal yang sudah dikeluarkan untuk merencanakan dan dikeluarkan oleh perusahaan, dan nantinya akan lebih mudah untuk merencanakan pengembalian modal usaha, target, penjualan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sistem pemasukan. Di dalam sistem ini terdapat informasi tentang pemasukan dari hasil penjualan perabotan rumah tangga yang didapatkan perusahaan. Nanti data dari barang-barang yang sudah terjual ke konsumen akan masuk ke sistem ini. Penginputan data yang akan dilakukan setiap hari dan teratur agar mempermudah pembukuan. Nah, melalui data tersebut, perusahaan akan melihat apakah penjualan sudah mencapai target apa belum. Jika belum, perusahaan harus memiliki strategi penjualan yang dapat membuat target penjualan tercapai. Maka dari itu, dari semua sistem itu merupakan bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, di mana di awalnya semua barang baru yang datang akan dimasukkan datanya ke dalam sistem input barang dan penetapan harga. Kemudian
data akan dikirimkan ke sistem kasir, dan dari data hasil pendapatan penjualan per hari dari sistem kasir kemudian akan dikumpulkan dan diinput di dalam sistem pemasukan. Nah, data yang dikumpulkan ini kemudian akan dipergunakan di dalam pembukuan dari sistem pemasukan, dan data dari sistem pengeluaran nantinya akan digunakan untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh UD Atlantik Jaya. Nah, sekian presentasi dari saya tentang penerapan sistem informasi manajemen pada UD Atlantik Jaya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.